Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mayangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara saat ini. Saya percaya kita tetap semua ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti punya rasa khawatir, karena khawatir adalah hal yang manusiawi. Tetapi jika setiap saat dan setiap waktu kita terus hidup di dalam kekhawatiran, itu sama artinya kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita meragukan kuasa Tuhan dan bimbang terhadap semua janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, orang yang khawatir membuktikan bahwa ia tidak menyadari kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Padahal Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman-Nya juga mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kita menyadari akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, mari mulai hari ini mari kita ambil tindakan tegas untuk membuang semua kekhawatiran yang selama ini terus-menerus membelenggu hidup kita. Cara untuk berhenti dari rasa khawatir adalah banyak doa dan belajar untuk senantiasa bersyukur di segala keadaan. Dengan bersyukur, maka arah pandangan kita tertuju kepada janji Tuhan dan kebesaran kuasa Tuhan. Tidak berarti hal itu akan mengubah situasi, melainkan respon kita terhadap masalah yang akan berubah, saudara. Pada dasarnya, kekhawatiran bukanlah suatu keadaan, melainkan sebuah keputusan atau pilihan yang hidup kita. Ketika mengalami masalah yang ringan dan tidak terlalu rumit, saya percaya kita cenderung khawatir. Tetapi ada orang yang meskipun dihadapkan pada masalah yang sangat berat, memilih tidak khawatir dan tetap tenang. Sebab ia tahu, dalam kekhawatiran seseorang tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Sebaliknya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, dan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saudara, supaya terbebas dari rasa khawatir, kita harus selalu menjaga hati dan pikiran. Sebab apa yang ada di dalam hati dan pikiran menentukan sikap, perkataan, dan tindakan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Maka dari itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita pun harus menjaga mata kita, karena apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi hati dan pikiran kita. Mata adalah pelita tubuh. Jadi jika terang yang ada di padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Jika mata kita hanya tertuju pada situasi dan keadaan yang ada, kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir, saudara. Tetapi bila mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, maka Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Langkah selanjutnya adalah menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila kita lakukan itu siang dan malam, hal-hal positif akan memenuhi pikiran kita, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Sehingga kekhawatiran dan hal-hal negatif lainnya tidak akan punya tempat di dalam hati dan pikiran kita. Mari saudaraku, saat ini kita mau tekadkan hati kita untuk hidup selalu mempercayai setiap perkataan Tuhan, selalu bersyukur dalam segala keadaan, sehingga kita mampu terbebas dari belenggu kekhawatiran dan kita mampu menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mempercayai Tuhan, mempercayai setiap janji-janji Tuhan, sehingga kami terbebas dari segala kekhawatiran yang membelenggu kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dengan kuasa bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan hidup mereka. Kami berdoa buat saudara kami yang hidup di dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam ujian, permasalahan. Mari ya Tuhan, tolong mereka. Tuhan yang pulihkan hidup mereka, memberkati hidup mereka. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang memberkati di dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama pandemi COVID-19 dan permasalahan yang lain. Tuhan tolong berikan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Dan kerinduan mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.